Halo, apa kabar? Luar biasa. Kita bertemu kembali dalam program acara Gemar pada hari ini, hari Senin tanggal 23 September 2024 yang terambil dalam kitab Mazmur pasal 26 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Kita tahu, kita sering mendengar kisah Nabi Daud, di mana Nabi Daud dalam doanya dia minta keadilan kepada Tuhan, karena dalam hidupnya mengiring Tuhan sudah penuh dengan ketulusan. Setelah itu dia tidak pernah ragu-ragu, dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong Raja Daud atau Nabi Daud ini. Dalam kisah ini mengingatkan kepada kita bahwa kita sering merasa bahwa dalam hidup kita ini sudah tulus mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Kita seolah-olah sudah percaya dan tidak ragu sama Tuhan. Tetapi kita sering mengalami banyak permasalahan. Seolah-olah permasalahan ekonomi selalu menghimpit kita. Permasalahan segala penyakit itu datang menimpa kita. Seolah-olah Tuhan tidak adil. Dalam hal ini, mari kita belajar seperti Raja Daud. Dia punya iman, dia punya kepercayaan yang luar biasa. Dia tidak ragu-ragu sama Tuhan. Dia punya keyakinan bahwa Tuhan itu adil. Kita sering merasa dalam kehidupan kita ini Tuhan tidak adil. Kenapa Tuhan selalu izinkan dalam kehidupan kita masalah demi masalah datang, padahal kita sudah tulus dalam mengiring Tuhan. Tetapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan punya keadilan yang luar biasa. Saya dalam kehidupan saya selama 47 tahun ini, kalau secara manusia sering kecewa, ya sering kecewa. Sering dirugikan orang, iya sering dirugikan orang. Kita sering usaha kita gagal, iya. Kita sering banyak kegagalan-kegagalan, iya. Ditipu orang, iya. Tetapi saya percaya, waktu Tuhan bukan waktu saya. Saya tetap mengiring Tuhan. Dalam keadaan apapun saya kepingin memuliakan Tuhan. Baik dengan jiwa raga saya maupun dengan harta saya. Dan kita semua tahu bahwa gereja GSJA Cabang Anugerah Kemendung itu dibangun bukan dari bantuan dari pihak manapun. Tetapi gereja GSJA Cabang Anugerah Kemendung itu dibangun dari jemaat sendiri. Dari kekuatan jemaat sendiri. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Seolah-olah, kenapa saya harus mengorbankan semua keuangan saya, uang jemaat diberikan untuk pembangunan gereja? Seolah-olah, buat apa? Secara manusia paling enak kita nikmati. Kita buat hidup enak, buat jalan-jalan, buat beli ini, buat beli itu. Tetapi ingat, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan punya keadilan. Kalau kita tidak hitung-hitungan berhitung sama Tuhan, Tuhan tidak akan hitung-hitungan sama kita. Saya dapat berkat luar biasa. Apa yang tidak pernah saya bayangkan, apa yang tidak pernah saya pikirkan, itu Tuhan nyatakan, Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Berkat yang sangat luar biasa. Kita tahu setiap kali kita retreat tidak dipungut biaya. Dan uang retreat itu bukan dari kelebihan tabungan milik saya pribadi yang begitu banyak, tetapi saya memberikan dengan kekurangan. Bahkan saya pinjam hutang sama koperasi yang saya cicil tiap bulan. Tapi Tuhan bayar lunas semuanya.
dengan memberikan berkat melalui masalah yang saya tangani. Suatu saat ada pengacara dari Balikpapan datang ke Sidoarjo. Dia ngurus perkara sabu 30 kg yang ketangkap di wilayah Polres Sidoarjo. Dia tidak bisa menangani kasus itu. Pada saatnya dia minta tolong sama saya. Dan kasus ini masih berjalan. 30 kg sabu ketangkap. Sekarang pertanyaannya, Pak Yunus, kenapa kok bela? Dalam profesi saya sebagai advokat, bela seorang yang ketangkap bandar narkoba, kurir narkoba. Kadang kita bingung, kenapa Tuhan memberkati kita melalui proses yang seperti itu? Tetapi setelah kita pikirkan, kita bayangkan, coba kalau itu tidak ketangkap, berapa ratus jiwa anak-anak bangsa ini menjadi korban daripada narkoba itu. Tapi melalui proses kehendak dan rencana Tuhan, dalam proses penyelundupan sabu itu terungkap, ketangkap, dan saya dilibatkan untuk menangani kasus itu, dan Tuhan nyatakan bahwa proses hukum tetap jalan. Pengiriman narkoba terungkap, gagal, dan ditangkap, dan sekarang dalam proses di Polres Sidoarjo. Tuhan memberkati itu lewat caranya Tuhan sendiri, macam-macam. Oleh sebab itu, mari kita percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan punya keadilan. Yang penting hidup kita